Assalamualaikum Ibu Emma. Waalaikumsalam Ibu Desi. Ya, apa kabarnya Bu Emma? Baik, Bu Desi bagaimana? Ya, baik sih Bu Emma, tapi saya ada sedikit masalah Bu Emma. Oh iya, Ini apa kira-kira? di kelas saya itu anak-anak itu masih malas untuk membuang sampah, kotak sampah Bu Emma. Iya. Jadi kelas itu selalu kotor, banyak sampah di dalam laci, di atas meja. Anak-anak itu tidak terbiasa untuk membuang sampah. Padahal sudah berulang-ulang saya beritahu Bu Emma ya. Ada ini Bu, sudah disediakan fasilitas kotak sampah di kelasnya? Sudah Bu Emma, di dalam kelas ada, di luar kelas juga ada. Tapi ya begitulah namanya anak SD, tetap saja membuang sampah sembarangan Bu Emma. Males seperti itu Bu ya? Iya. Jadi apa kira-kira yang Ibu Desi harapkan dari percakapan kita hari ini? Kira-kira harapan saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Iya Bu. Ini Bu Emma, dengan bercerita dengan Bu Emma. Iya, semoga Bu ya setelah bercerita ke saya, Ibu Desi bisa mendapatkan bisa mengatasi masalah dan menemukan solusi yang Ibu Desi harapkan ya. Iya. Setelah Ibu melihat murid Ibu yang sering membuang sampah sembarangan, ya tidak pada tempatnya, bagaimana perasaan Ibu Desi? Perasaan saya sedih ya Bu Emma ya, sedih, jengkel juga karena sudah berulang-ulang dikasih tahu membuang sampah pada tempatnya, tapi masih saja dilakukan. Itu ya begitulah Bu Emma ya. Tapi saya merasa sedih. Sedih, jengkel ya, namanya kita manusia ya Bu Emma ya. Iya. Kita merasa kita sudah menginstruksikan kalau harus begini, tapi muridnya gitu, tidak Bu Emma. mau. Iya Bu. Setelah yang Ibu utarakan kepada saya, apa harapan Ibu kepada murid Ibu ke depannya nanti? Harapan saya untuk murid saya ke depannya, mereka bisa lebih menyadari bahaya sampah, bisa lebih untuk membuang sampah pada tempat ini menyadari Bu Emma ya, untuk membuang sampah pada tempatnya, bahwa sampah itu sangat berbahaya untuk lingkungan. Itu Bu Emma. Iya baik Bu. Dari sekian banyak murid Ibu itu rata-rata yang membuang sampahnya paling banyak kemana Bu? Apa ke kotak sampah atau ke kolong dari yang Ibu lihat itu? Ya kalau di itu Bu ya, ini ada di teras, ada di dalam laci, ada juga di lantai di dalam kelas itu. Apa Bu kira-kira faktornya menurut Ibu? Murid Ibu bisa berlaku demikian? Kayaknya faktornya ini Bu Emma, mereka ini belum menyadari Bu Emma, belum termotivasi untuk membuang sampah pada tempatnya, terus belum menyadari bahwa sebenarnya sampah itu sangat berbahaya untuk lingkungan, untuk kesehatan. Itu Bu Emma. Jadi karena belum termotivasi, ini tidak menyadari juga dampak sampah itu, jadi mereka ini terserah begitu membuang sampah di mana gitu. Iya. Setelah Ibu Desi mengetahui permasalahan tersebut, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya terhadap murid Ibu yang suka membuang sampah ini? Ya, mungkin rencana saya ke depannya Bu Emma ya, saya ingin menyadarkan mereka Ibu Emma ya, dengan terutama di kelas saya dulu ya Bu Emma, dengan memutarkan video tentang bahaya sampah. Nah, nanti setelah memutarkan video itu, saya berharap mereka mengetahui bahwa sampah itu sangat berbahaya, bisa merusak lingkungan, bisa terjadinya banjir dengan penumpukan sampah, bisa menyebabkan penyakit juga. Nah, dengan menyadari itu, mungkin kemarin saya cuma menegur saja ya Bu Emma ya. Nah, sekarang saya mau membuka pikiran mereka, bahwa sampah itu sangat berbahaya dengan menayangkan sebuah video. Bagus sekali Bu ya rencananya. Kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu? Yang akan saya libatkan terutama yaitu ini kan guru saya. Saya juga karena sudah berkoordinasi dengan rekan guru saya, bahwa ternyata bukan di kelas saya saja ya anak-anak itu membuang sampah sembarangan, di kelas lain juga gitu Bu Emma. Jadi saya mau berkolaborasi dengan guru lain, bahwa nanti
setelah pemutaran video di kelas saya, nanti kami akan mengumpulkan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 ini di satu ruangan dan memutarkan video tersebut. Nah, setelah itu kita juga akan memanggil wali murid untuk melihat bagaimana sih keseharian anak-anak ini di rumahnya, apakah sama dengan di sekolah membuang sampah sembarangan gitu. Nah, kita berkolaborasi dengan wali murid untuk melihat anaknya, oh bahaya sampah tuh gini. Jadi mereka bisa memberitahu juga anaknya, jangan buang sampah sembarangan, atau sudah dipelajari dari sekolah tentang bahaya-bahaya sampah, mereka mengetahui. Dan kami juga akan membuat sampah itu mengelola sampah itu menjadi sebuah P5 kami, Bu Emma. Akan membuat karya dari sampah-sampah itu, seperti ini kan kantong bekas atau ini pipet, itu akan dibuat bunga atau dibuat prakarya sebagus mungkin untuk di P5 kami. Nanti kami akan pengolahan sampah menjadi bahan pajangan gitu ya. Nah, di situ Bu Emma rencananya ke depan. Terus kami juga akan berkolaborasi dengan anak-anak mahasiswa Unsri. PMI kami ada setiap tahun mereka datang ke tempat kami 3 bulan sekali. Nah, nanti saya akan berkolaborasi menyuruh anak-anak Unsri untuk mensosialisasikan tentang bahaya sampah ini. Jadi mereka lebih mengetahui lagi, Bu Emma, ini anak-anak kami itu tentang bahaya sampah. Karena kan kalau dari kami memang mereka sudah biasa ya kalau kami mengasih tahu, tapi mungkin dia akan lebih mendengarkan kalau orang lain yang menceritakan ke sekolah itu, Bu Emma. Jadi bagus sekali Bu Desi ya. Jadi anak yang suka membuang sampah sembarangan akan menjadi lebih terarah. Misalnya dengan mengumpulkan sampah mereka bisa dijadikan P5 ya Bu ya. Bisa dibuat kotak pensil misalnya ya. Jadi bermanfaat, semoga Bu ya, bisa terwujud. Terus kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu tersebut? Rencana ini saya akan lakukan secepat mungkin, Bu Emma. Tidak menunda-nunda. Saya akan lakukan segera. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Waktu yang akan saya butuhkan kurang lebih 3 bulan, Bu Emma. 3 bulan ya Bu ya? Iya, 3 bulan. Saya harap 3 bulan ke depan saya sudah ada hasilnya ya Bu ya. Dari sekian banyak rencana Ibu itu kan, kira-kira apa komitmen Ibu ke depannya terhadap anak-anak Ibu ini? Ya, komitmennya saya ini akan terus membimbing mereka dengan memberitahu bahwa sampah itu sangat berbahaya anak-anak itu, dan mengarahkan mereka membuang sampah dan membuat sampah itu ternyata bisa dibuat suatu prakarya yang bukan sampah itu tidak dibuang begitu saja, tapi ternyata sampah itu bermanfaat untuk dibuat karya-karya yang kita inginkan itu, Bu Emma. Bisa jadi ini Bu ya, penyemangat ya. Iya, untuk anak-anak. Oh, berarti sampah itu tidak harus dibuang sembarangan, tapi kita bisa buat menghasilkan suatu karya dari sampah yang dihasilkan itu. Jadi mengurangi juga sampah-sampah yang ada di sekolah kalau dibuat karya itu, Bu Emma. Bagus sekali, itu menjadi penyemangat, berarti nanti mereka akan lebih terarah lagi dalam membuang sampahnya, Bu ya. Baiklah Bu Desi, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu menceritakan semua permasalahan Ibu kepada saya? Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sangat lega ya, Bu Emma. Lega ya? Iya, lega. Yang tadi saya masih bingung mau harus apa gitu kan. Setelah saya bercerita dengan Bu Emma, saya menemukan solusinya, Bu Emma. Alhamdulillah, berarti Ibu Desi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Saya berharap 3 bulan ke depan nanti setelah Ibu Desi bercerita lagi kepada saya, itu sudah ada hasilnya dari proyek sampahnya ya Bu ya. Oke, iya. Terima kasih Bu Emma. Iya, terima kasih Ibu sudah mempercayakan semua masalahnya kepada Ibu. Jangan bosan untuk mendatangi saya untuk menceritakan. Saya tunggu cerita-cerita baik dari Ibu Desi selanjutnya. Iya. Oke, Bu Desi, terima kasih Bu Desi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.